yang bukan dari Banyumeneng tapi udah 2 tahun di Banyumeneng. Terus kok bisa ketemu sama Desa Banyumeneng itu ceritanya gimana, Mbak? Iya. Udah punya pacar apa belum? Terus perasaan pacarnya gimana, Mbak, waktu mohon maaf, Mbak, boleh kenalan dulu kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Udah lama kan nggak sama saya di podcast Malwapati. Nah, kali ini kita kembali ke podcast Suara Malwapati dan hostnya masih saya lagi. Di sini saya bakalan ditemenin sama cewek cantik yang bukan dari Banyumeneng tapi udah 2 tahun di Banyumeneng. Nah, penasaran nggak tuh? Langsung aja deh kita tanya-tanya. Oke? Mohon maaf, Mbak, boleh kenalan dulu kan? Oke. Nah, Boleh banget nih. Gimana? Langsung aja nih kita kenalan dulu. ya kenalan aja dulu, Mbaknya itu namanya siapa gitu kan? Baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Diana. Memang betul yang udah diomongi tadi sama Masnya, saya di sini sudah kurang lebih 2 tahun, jauh-jauh dari Bogor nih ke Banyumeneng. Wah, jauh juga ya, Mbak ya? Dari Bogor ternyata. Nah, kirain tuh masih dari daerah Semarang gitu, ternyata dari Bogor. Iya, dari Jawa Barat. Terus di Banyumeneng itu ngapain, Mbak? Apa emang lagi gabut ya udah main aja gitu? Atau emang ada acara-acara tertentu gitu? Oke, baik. Jadi saya di sini nggak sendiri, tentunya bersama tim kurang lebih ada 15 orang. Kesini itu tentunya ada panggilan hati ya sebenarnya. Panggilan karena hati. kami udah niat dari awal untuk mengabdikan diri kami ke Banyumeneng seperti itu. Panggilan hatinya tuh berarti Banyumeneng manggil hati-hati. Oh iya, tentunya sangat menarik ya, dan tentunya kita punya banyak program juga nih untuk Banyumeneng. Nah, program itu tuh meliputi apa aja, Mbak, kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk Banyumeneng sendiri mungkin sedikit bercerita. Jadi Banyumeneng ini merupakan salah satu desa binaan kami dari BEM FKM Undip, yang dimana kami membina desa ini selama 3 tahun. Jadi di tahun pertama kemarin itu di tahun 2020 ini kami survei desa, masih tahap pendekatan, masih tahap menggali potensi apa aja sih yang ada di Banyumeneng. Terus di tahun 2021 ini merupakan tahun pertama kami dalam membuat atau melaksanakan suatu program yang diantaranya ada 3 bidang. Bidang yang pertama itu ada bidang ekonomi, yang dimana kami mau memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Banyumeneng. Salah satunya itu ada jamur tiram. Terus yang kedua di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini kami bekerja sama dengan SD 1 Banyumeneng, yang dimana kami melakukan pengajaran di sana. Terus yang ketiga ada di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan ini kami bekerja sama dengan Posyandu Mawar 10, yang dimana kegiatannya itu kami membantu kegiatan Posyandu dan sosialisasi terkait kesehatan. Gitu. Tadi saya tuh dapat bocoran katanya program ini tuh semuanya dirangkum dalam atau diberi nama itu PHP 2D ya? Oke, sedikit menjelaskan ya. Iya. Jadi sebenarnya dari program PHP 2D sama desa binaan itu ada di dalam satu wadah itu dari BEM FKM Undip. Tapi untuk PHP 2D ini merupakan program dari Kemendikbud. Jadi kami dari BEM FKM Undip itu ikut bisa dibilang seperti kompetisi yang diadain sama Kemendikbud. Jadi di sana kami mengajukan proposal pemberdayaan, dan alhamdulillah kami lolos gitu. Oh, gitu. Dan akhirnya kami mendapatkan pendanaan, dan pendanaan itu kami manfaatkan untuk mengembangkan desa Banyumeneng. Berarti dalam kata lain tuh PHP 2D sama desa binaan itu 2 program yang berbeda. Ya, tapi betul. ada dalam satu naungan gitu kan? Iya, betul sekali. Oh. Ya, jadi kepanjangan dari PHP 2D itu Program Hibah Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, yang dimana program ini itu diinisiasi oleh Kemendikbud untuk perguruan tinggi. Jadi kami mendapatkan pendana itu melewati berbagai tahap seleksi, dari yang awalnya perguruan tinggi itu yang mendaftar sekitar 1.000, dan terus diseleksi dari seleksi berkas, seleksi presentasi, dan akhirnya seleksi pendanaan itu terseleksi sekitar 300 perguruan tinggi yang mendapatkan pendanaan untuk
pelaksanaan program selama kurang lebih 5 bulan gitu. Berarti dalam mendapatkan pembiayaan dari PHP 2D itu juga banyak apa ya? Kayak banyak seleksi juga yang harus diikuti gitu Iya ya. benar, jadi Itu masih banyak ribet apa enggak sih, Mbak? bukan lagi ya. Karena banyak banget tahapan-tahapannya, dimulai kita diskusi internal terkait proposal apa yang mau kita ajuin, terus penyusunan proposalnya, dari proses kayak ngurus administrasinya, itu kan kami harus ngurus ke bagian dekanat, rektorat kan. Terus juga kami sangat berhubungan erat juga dengan dosen. Itu sih yang bikin apa ya, tantangan besar sih buat menyamakan waktu untuk ketemunya kayak gitu sih. Terus juga ada perjuangan juga nih, kayak kami harus bolak-balik Tembalang, Banyumenang, itu sih, tapi gitu. seru banget. Tapi juga lumayan sih, Mbak, kalau dipikir-pikir Tembalang Banyumeneng kalau setiap hari juga agak gimana gitu kan pasti kan. Iya, tapi karena kami bawanya enjoy aja, jadi gitu. ya nggak dijadiin beban lah ya. Terus tuh katanya tuh di sini ada program spesial dari PHP 2D teman-teman Undip buat Banyumeneng. Program spesial apa tuh? Oh ya baik, jadi bisa dibilang inovasi mungkin ya, inovasi yang kami bawakan untuk Desa Banyumeneng itu rumah jamur. Jadi kami membangun rumah jamur dari hasil pendanaan tersebut, yang dimana rumah jamur ini difokuskan atau bertujuan untuk sebagai tempat kayak toko ya, toko pusat oleh-oleh Desa Banyumeneng. Karena kami melihat nih ada potensi besar di Desa Banyumeneng yang katanya ya setiap malam Jumat tuh rame banget ya. Ya emang kayak gitu, Mbak, kan dari luar Semarang pun kadang banyak juga yang kesini. Tapi karena di sini kan sekarang kan masih pandemi, terus bahayanya juga nggak kerso itu apa ya? Nggak apa ya? Pokoknya itulah nggak begitu ngizinin kalau harus yang dari luar itu datang semua. Jadi akhir-akhir ini tuh masih sedikit yang ngaji. Ada pengajian gitu, ada sedikit yang ngaji, dan ya pokoknya kalau semoga aja nanti lebih ramai dari yang biasanya ya, Mbak. Kan pandemi juga udah hampir reda gitu. Iya benar. Nah, kami melihat potensi itu Mas di Desa Banyumeneng. Jadi kami mau membuat kayak pusat oleh-oleh lah. Jadi istilahnya masyarakat yang di luar dari Desa Banyumeneng tuh bisa coba ciri khas atau olahan-olahan yang emang dibuat sama masyarakat Desa Banyumeneng gitu. Ya. Kayak contoh produknya itu apa aja sih, Mbak? Jadi produk dari olahan jamur tiram itu ada, kami membuat dimsum jamur tiram yang biasanya dimsum kan ayam atau udang gitu ya. Di sini kami membuat dimsum dari jamur tiram, terus sate jamur tiram, jamur crispy, terus ada nugget jamur tiram. Mungkin buat teman-teman di rumah menemuinya nuggetnya tuh nugget ayam ya, tapi di Desa Banyumeneng ada nugget jamur tiram gitu. Terus juga ada sempolan jamur tiram, terus ada kaldu jamur juga. Berarti semua bahannya itu jamur? Iya. Itu dalam garis besar atau ada beberapa produk yang non jamur nih? Untuk fokus kami dalam pembinaan kepada masyarakat itu fokusnya tentu ke hanya jamur tiram. Tapi untuk isi produk dari rumah jamur itu nggak hanya jamur tiram. Jadi memang kami berfokus untuk memberdayakan masyarakat yang terlibat di UMKM. Jadi apapun produknya boleh masuk gitu. Jadi nggak terbatas hanya jamur tiram aja. Nah tadi kan ada memberdayakan UMKM kan. Berarti kan BEM Undip juga bekerja sama dengan masyarakat Desa Banyumeneng. Iya. Nah, biasanya itu ada yang terkhusus bekerja sama gitu kan. Nah, khususnya BEM Undip itu bekerja sama dengan sektor masyarakat yang mana sih, Mbak? Oh ya, baik. Jadi untuk dalam sektor ekonomi ini kami bekerja sama dengan kelompok tani jamur tiram, kelompoknya Pamutakin, terus juga kelompok Berkah Kusumo, terkhusus untuk pengolahan dari jamur tiramnya itu yang diketuai sama Bu Rina ya. Terus tentunya sama Karang Taruna juga nih yang udah mengundang kami di sini. Terus juga kalau dari sektor kesehatan itu dengan Bu Erna, Posyandu Mawar 10. Terus kalau misalnya dari sektor pendidikan itu di SD Banyumeneng 01.
itu lingkup kami masih kecil ya, mungkin nanti ke depannya bisa menyebar nih secara luas. Nah, kan udah 2 tahun juga nih, Mbak. Dengan program yang lumayan banyak itu, yang udah terlaksana tuh kalau boleh tahu apa aja ya? Oh ya, baik. Mungkin yang terlaksana cukup banyak ya. Dimulai tadi juga udah sempat disinggung terkait pengolahan-pengolahan. Itu kami mendampingi pengolahan jamur tiram sebanyak kurang lebih 7 produk kepada ibu-ibu berkah Kusumo. Terus juga ada sosialisasi yang kami telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Meranggen, terus juga Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, terus ada dengan dosen juga, dosen Undip yang telah memberikan sosialisasi terkait kesehatan, karena memang latar belakang kami dari kesehatan masyarakat. Jadi tentunya kami juga mau menggaungkan kesehatan-kesehatan yang ada di sini. Terus juga ada kegiatan senam bersama yang udah telah terlaksana juga. Terus masih banyak banget kayaknya. Ada posyandu, kegiatan posyandu telah kami laksanakan. Terus sosialisasi terkait pengemasan, promosi itu alhamdulillah udah kami laksanakan, dan tentunya dalam 2 tahun ke depan masih banyak program-program yang butuh kerjasama lagi nih dengan masyarakat Desa Banyumenang. Kan tadi kan banyak banget ya. Saya dengernya tuh sampai kok banyak banget ternyata gitu. Itu tuh pasti banyak banget kan kesulitannya Mbak sama teman-teman gitu. Nah, kesulitan yang paling ngebuat kadang tuh kan manusia, namanya manusia juga pasti down kan. Iya. Nah, kesulitan yang paling ngebuat Mbaknya sama teman-teman itu down itu apa? Oke. Mungkin sampai saat ini belum ada ya masalah-masalah yang paling bermasalah, belum ada gitu. Alhamdulillah masih bisa tertangani dengan baik. Jadi mungkin yang paling butuh koordinasi yang lebih tinggi itu terkait menyamakan waktu mungkin ya antara kami sama masyarakatnya. Jadi mungkin karena kami juga masih kuliah ya, jadi harus menyeimbangkan juga nih antara jadwal kelas sama kegiatan pengabdian. Terus juga masyarakat di sini kan juga nggak maksudnya punya berbagai kegiatan ya. Jadi ini sih yang bikin terkendala itu menyamakan waktu. Untuk selebihnya masih bisa dikoordinasikan